wabarakatuh. Ketemu lagi di Arto Mora Channel. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan, kelancaran, juga keberkahan. Kali ini saya akan bikin tutorial kedatangan motor Beat ESP teman-teman tahun 2019. Ini kendalanya mati-matian, jadi sekitar 3 kilo mati, jalan lagi mati gitu. Jadi nggak tentu, kadang sekilo, kadang 5 kilo, jadi nggak tentu. Tapi orangnya minta di servis sekalian teman-teman. Kita langsung saja eksekusi teman-teman. Alat yang harus disiapkan teman-teman: obeng plus, T8, juga T10, kunci sok 22, kunci sok 19, juga sediakan palu sama teker teman-teman, biar ngebongkarnya takut ada kemacetan ataupun ngancing bisa diatasi. Kita langsung saja eksekusi teman-teman. Ini bagi pemula aja yang mengalami kasus yang sama atau problem yang sama, tapi di setiap motor beda-beda penanganan atau beda-beda penyakit teman-teman. Kebetulan ini kadang mati 1 kilo udah mati. Jangan lupa teman-teman sediakan wadah biar bautnya itu enggak berantakan ataupun enggak pada hilang. Kita pasang di motor pada kurang teman-teman. Kalian dibongkar CVT, soalnya orangnya minta servis ringan ataupun dibersihkan sekalian teman-teman, dibersihkan semuanya. Kalau bak CVT bagiannya kuncinya pakai T8, pakai impact juga gak apa-apa kalau ada. Kalau yang nggak ada pakai kunci T aja. Maaf teman-teman, kadang videonya agak buram, terkadang videonya agak berisik teman-teman. Soalnya kebetulan ini bikin tutorialnya di samping jalan raya teman-teman, di samping jalan raya. Jangan lupa teman-teman sediakan alas biar tidak baret-baret, ataupun kasih kardus bisa, koran bisa, ataupun lap juga bisa. Itu tergantung yang ada aja di sekeliling. Ininya macet, sekalian dibersihin teman-teman, macet. Kalau yang depan ini teman-teman pakai sok 22, kalau yang belakang pakai sok 19. Kalau nggak ada alat kita pakai teker teman-teman, kalau nggak punya impact. Ini kuncinya 19, yang depan kuncinya 22 teman-teman. Yang kotor sekali teman-teman, ini kotor, sekalian diservis. Teman-teman, pas lagi pemasangannya harus dilihat ini permukaannya ada yang rata, permukaannya ada yang cembung dikit, jadi permukaannya yang rata bagian luar teman-teman. Permukaan yang rata itu di bagian luar, jangan kebalik gitu. Depan belakang juga jangan kebalik, ini yang rata di bagian luar kalau pemasangannya teman-teman. Kita cek dulu dalamannya. Kompas panbel masih lumayan. Cuma bagian slider pisah teman-teman, udah dalam, udah kemakan. Ini ganti aja, udah dalam, udah kemakan teman-teman. Ini udah dalam, udah kemakan. Kemakannya itu sebelah teman-teman. Soalnya udah pada peang dikit teman-teman. Kita ganti saja, kita tinggal dibersihkan saja teman-teman. Bagian rumah starter bagus, bagian tutup rumah starter juga bagus. Rumas yang dibersihkan, slider ataupun kelipan rumah roller yang udah jelek, kita tinggal dibersihkan teman-teman. Tinggal proses pemasangan teman-teman. Semua udah beres teman-teman, kita proses pemasangan.
Lanjut kita proses pemasangan perakitan teman-teman. Di dalam ini dikasih stempet sedikit aja, dikasih stempet di dalam ini. Yang penting jangan terlalu banyak teman, ntar berceceran ataupun lipat-lipat, sedikit aja teman-teman, sedikit aja. Kalau kebanyakan takutnya ntar berciprat ataupun acak-acakan. Tinggal pasang ini teman-teman. Ingat teman-teman, ini masih bagus. Kalau ini yang ada teflon ketutupnya teman-teman, atas sama bawahnya itu teman-teman beda. Dia ketutup, ini kebuka, ini besi, ini plastik teflon. Itu masangnya sebelah kanan teman-teman. Dulu udah ada kok di TikTok Artomora channel. Ini yang sebelah kanan yang ada teflonnya, jangan kebalik teman-teman. Yang kebuka itu sebelah kiri, yang ketutup teflon itu sebelah kanan teman-teman. Semua menghadap sebelah kanan teman-teman, sebelah kanan. Itu yang baik dan benar, terus biar rollernya awet dan seimbang teman-teman. Jangan lupa pasang slider teman-teman. Slidernya pasang teman-teman, lalu masuk. Kita coba dulu. Lalu jangan lupa pemasangannya teman-teman. Ini ada ring teman-teman, ada ring. Ini ada ring. Lalu penutup ataupun kipas. Penutup kipas. Lalu pasang ring. Permukaannya rata itu teman-teman, bagian luar. Ini luar sama dalam beda teman-teman. Beda, yang permukaannya rata, yang permukaannya cembung di bagian dalam teman-teman. Lanjut pemasangan dulu. Kita pasang dulu sebagian belakang biar ada kuncian ataupun biar tidak gerak teman-teman. Kita masukin. Usahakan teman-teman kalau kita masang bagian sip itu usahakan tangannya itu bersih ataupun tidak kena oli ataupun tidak kena stempel teman-teman. Takutnya licin ataupun yang slip ke bagian panjangnya teman-teman. Ataupun pas dipasang motor jadi geredek ataupun tak. Ini jangan kebalik teman-teman. Ini jangan kebalik teman-teman. Yang permukaannya rata itu di bagian luar teman-teman. Bagian permukaannya rata itu di bagian luar, yang ada cembungannya di dalam. Yang ini menggunakan shock 19, kalau yang ini menggunakan apa? Kita kencangkan teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Kita pasang as bagian ini. Biar tidak macet teman-teman, kita kasih oli dulu. Cukup secukupnya aja teman-teman, setetes atau 2 tetes. Kalau saya biasa pakai 2 tetes teman-teman bagian sininya. Terus bagian sininya kita kasih stemplet. Jangan kebanyakan teman-teman, yang penting rata. Ntar soalnya dicampur sama oli. Usahakan olinya jangan pakai oli bekas teman-teman. Awas seringnya ketinggalan. Bagian dalam. Angkat dulu ke bawah teman-teman, lalu dimasukin celah per ini ada di sini teman-teman. Kita kasih oli 2 tetes aja teman-teman, 2 tetes aja. Biar stemplet sama olinya nyampur. Terus dimainkan dulu, terus dimainkan teman-teman sampai benar-benar lancar. Tidak lancar teman-teman. Sudah lancar, kita tinggal pasang. Pemasangannya teman-teman, ini biar karatannya biar tidak susah pas dibuka, kita kasih stempet bagian bosnya teman-teman. Kita kasih stempet biar pas pemasangan ataupun servis berikutnya itu pemasangannya gampang, membuka bak CVT-nya gampang teman-teman. Waktu pemasangan juga gampang, waktu ngebuka juga gampang, soalnya tidak kena karat teman-teman. Tinggal lanjut kita pemasangan teman-teman. Pokoknya panjang pendeknya sama buat sini teman-teman. Panjang sama pendeknya sama. Platnya jangan sampai ketinggalan teman-teman. Mengencangkan pakai MT8, bisa pakai MT, bisa juga buat MT8 teman-teman. Selanjutnya kita pemasangan box filter teman-teman. Ini udah dibersihkan teman-teman, udah pada bersih, udah disemprot juga udah teman-teman, udah disemprot, udah dibersihkan, tinggal lanjut pemasangan teman-teman.
pakai obeng plus teman-teman, pakai obeng plus. Pemasangan bagian bak CVT sama bak filter udah beres, kita lanjut ke bagian kabel teman-teman. Bagian kabelnya ada yang terluka teman-teman. Teman-teman, teman-teman, ini motor mati-matian itu ada yang putus, kabel sebelah sininya ada yang putus teman-teman. Bagian dalam ini ada yang putus teman-teman. Kabel warna hitamnya teman-teman. Kabel warna hitamnya sini ada yang putus, kita langsung saja eksekusi teman-teman. Ini mentok box filter teman-teman, mau memperbaiki kabel yang putus ini, kita buka dulu box filter dengan menggunakan kunci T10 teman-teman. Lanjut buka ini kunci sebleker, pakai kunci 12 teman-teman. Mau pas yang ada aja, mau pas gak apa-apa, mau ring juga gak apa-apa, mau kunci T juga lebih enak. Tinggal ngebongkar bagian karet filter teman-teman. Karet filter menggunakan obeng, mata obeng ketok teman-teman. Kalau pakai obeng biasa mentok, kita pakai obeng ini aja. Kita pakai obeng aja, disambung pakai kunci pas 8 teman-teman. Sampai mentok teman-teman, sampai mentok. Kalau kita buka teman-teman, bagian filternya kita buka. Tinggal ditarik aja teman-teman. Tinggal tarik. Buka bagian filter untuk memperbaiki kabel yang luka ini teman-teman. Kita langsung saja perbaiki, tapi jangan lupa teman-teman, takutnya kemasukan kotoran throttle body ataupun bagian sininya teman-teman harus ditutup, bisa pakai lap, bisa bukan pakai plastik, bisa juga pakai kertas, itu tergantung yang ada aja di dekat ke kerja kita teman-teman. Ini ada yang luka teman-teman, ada yang luka, kita tutup dulu bagian dalam, takutnya ada kotoran atau pasir masuk ke dalam. Ini throttle body usahakan ketutup dulu, takut ada kotoran ataupun pasir. Kalau saya pakai yang ada di sekeliling aja, pakai kresek teman-teman. Kita langsung aja eksekusi. Ini kebanyakan motor Matic, mau di Honda, mau di Beat, mau di Vario, kebanyakan kabel body ataupun kabel nempel ke mesin, lama-lama gesekan, tergesek, gerak sama gerak digesek, terus jadi terkikis bagian kabelnya, bagian kulit kabelnya. Jadi kebanyakan korslet, jadi kebanyakan penyakit ataupun permasalahan perkabelan berawal dari dekat throttle body ataupun dekat filter, jadi ngegesek ke bagian filter. Kalau ada permasalahan setiap kena air hujan ataupun di setim motor jadi nggak bisa hidup atau jadi berebet, itu penanganan pertamanya itu coba lihat kabel bagian di bagian bawah jok ataupun dekat karet filter, biasanya itu kayak gini teman-teman, jadi bekas gesekan. Keseringan menemukan seperti itu, jadi si kabel nyentuh ama bodi ataupun nyentuh massa teman-teman, kayak kasus seperti ini teman-teman. Ini luka ataupun lecet karena gesekan terus menyentuh bodi motor, jadi sering mati mendadak ataupun susah dihidupkan teman-teman. Kita tinggal dibungkus aja, ini enggak putus teman-teman, tapi ini cuma kegesek aja, kita kelupas, tinggal dikasih isolasi ban teman-teman, tinggal dikasih ban, ntar dirakit ulang. Kuncian pertama, kuncinya teman-teman, kuncinya biar nggak ngegesek ke bagian bodi motor, kabel agak diangkat dikit, bisa pakai kabel tali rilet diangkat biar nggak nyentuh permukaan mesin. Bisa kabel massa yang warna ini pindah ke sini teman-teman, yang dari awalnya ke sini teman-teman, jadi dipindahin ke tengah-tengah kabel gas,
Jadi pas dipasang itu si kabel bodi ataupun kabel yang ada di atas mesin itu tidak menyentuh permukaan mesin teman-teman. Kita langsung kasih isolasi ban teman-teman. Kalau di bagian yang sempit teman-teman, kita potong aja bagian mau dari kayu ataupun dari selang bensin. Kalau dikasih gini teman-teman, itu kegedean nggak masuk teman-teman. Ini kan ruangnya sempit. Itu ada trik sedikit teman-teman, kita potong sedikit bagian selang bensin ataupun kayu bisa, selang bensin bisa, potong secukupnya selebar solasi ban. Kita ini kan tadi yang kekelupas ataupun yang koslet, kita kasih solasi ban. Jadi yang tadi teman-teman, lanjut yang tadi ini bekas selang bensin dipotong seukuran solasi ban. Jadi ngambil dulu dari solasi ban yang besar, dililitkan ke sini teman-teman, biar bisa masuk pas melilit kabel di ruangan sempit seperti kayak gini teman-teman. Kalau menggunakan yang besar teman-teman, ini nggak akan masuk, ataupun di cara begini diputus itu lemnya udah kepegang, ataupun udah nggak nempel lagi, soalnya ini udah nempel sama kotoran teman-teman. Contohnya kayak gini teman-teman, ini tuh masukinnya susah, jadi kotorannya, lemnya udah ke nempel kotoran teman-teman. Tapi kalau trik ini teman-teman langsung nempel, jadi kotorannya enggak bebas lah, mau pakai spare part juga boleh yang pendek, ataupun pakai selang bensin, pakai selang apa aja, yang penting mah pendek, yang penting masuk ke permukaan yang kita akan solasi, yang kita perbaikan. Kabelnya udah beres teman-teman, isolasi tinggal ngerakit ulang bagian kabel, isolasi keseluruhan. Biar tidak gerak ataupun tidak acak-acakan, kita kasih kuncian dulu bagian sini. Kita kasih kuncian dulu atau disolasi dulu bagian yang akan, biar tidak berantakan dulu. Baru kita isolasi. Maaf teman-teman, videonya berisik ataupun buram ataupun kurang jelas, soalnya masih pemula ataupun masih belajar teman-teman. Ini hanya bagi sharing aja teman-teman, soalnya juga masih pemula. Usahakan kalau mengisolasi ban itu agak ditarik teman-teman, jadi merekat ataupun ngancing teman-teman. Pemasangan lakbannya udah beres, tinggal ngerakit ulang bagian filter teman-teman. Berhubung waktu sholat ataupun adan, kita berhenti dulu teman-teman untuk mengerjakan sholat. Proses perapihan kabel atau perbaikan kabel udah beres teman-teman. Teman-teman ingat yang ini tadi, biar kabel yang nempel sama mesin itu, kabel masanya diangkat, masukin satu ataupun dua nggak apa-apa, dimasukin. Ada juga yang pakai tali ripet, tapi yang lebih simpel ini tinggal dimasukin kabel masa ke tengah-tengah kabel gas seperti ini teman, ataupun ke paling atas juga bisa. Manfaat ini diangkat teman-teman kabel masa, biar kabel ini tidak nempel sama bodi ataupun mesin. Jadi seperti ini kalau udah dipasang filter udara, kita tinggal pasang filter udara teman-teman. Terus yang tadi ganjelan ini teman-teman, yang plastik ini buat tutup throttle body, takut kena kotoran ataupun pasir ataupun tanah yang masuk, kita ambil, jangan lupa teman-teman. Jangan lupa kencengin kleman karet manifoldnya teman-teman, soalnya ini mentok, jadi pakai sambungan yang quality shop yang lain. Teman-teman jangan lupa ini selang pernapasan, ini manfaatnya banyak banget. Sepele kalau nggak kemasukin ke dalam, ini oli gardan ataupun gearbox kecampur air, masukin ke dalam teman-teman.
sampai benar-benar banyak masalah kalau ini selang amblas ataupun selang pernapasan gearbox tidak terpasang teman-teman. Ini udah masuk sampai benar-benar. Kita rakit ulang kembali teman-teman. Box filter pakai baut 10 selang amblas pernapasan pasang. Terus kita pasang ke baut shocknya teman-teman pakai kunci 12. Kalau nggak ada kunci T ya, kalau nggak ada kunci T pakai kunci pas ataupun ring. Usahakan pakai kunci ring teman-teman biar bautnya tidak dok. Terus pasang lagi bracket yang bagian kanan teman-teman. Bracket yang bagian kanan kita masukin ke kulipannya. Jadi teman-teman, fungsinya ini dipindah dari bawah ke atas, ke tengah-tengah atau ke atas untuk meminimalisasi atau biar tidak kabel kena bodi. Ini sudah terangkat teman-teman, jadi ini mengantisipasi agar motor tidak bermasalah ataupun terkena gesekan kabel ke bodi mesin. Itulah cara saya perbaikan motor sering mati-mati, motor Beat FIESP ada di kabel permasalahannya kabel menyentuh ke bodi mesin, soalnya kena gesekan gitu. Antisipasi gesekan selanjutnya ataupun masalah kedepannya ada masalah lagi dari kabel itu ini teman-teman, kabel masa diangkat ataupun mau ke tengah atau mau ke atas bebas, itu mah terserah itu mah selera. Tutorial perbaikannya udah beres, penyakitnya juga permasalahannya udah beres, perakitan juga udah beres, motor udah siap dibawa sama yang punya. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya.